Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menganalisa CFA ini menggunakan AMOS. Pertama-tama, saya akan memperlihatkan dulu jurnal yang menjadi dasar dari data kami. Jadi kami ini mencoba untuk membuat data dummy dengan berdasarkan jurnal tentang e-learning di Lebanon dan Inggris. Jadi pertama saya akan memperlihatkan ini si bentuk data yang nanti diharapkan. Kemudian kita tarik lagi. Ini adalah variabel yang digunakan di jurnal ini. Terdapat 3 variabel utama, yaitu tutor quality atau TQ, kemudian perceived usefulness atau PU, kemudian facilitating condition atau FC. Nah, dari jurnal ini kita tutup dulu, kemudian masuk ke data yang kita sudah persiapkan. Jadi kita buat sendiri datanya dengan disesuaikan dengan apa yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak sepenuhnya mengkopas dari sana, tapi kita coba membuat variabel dengan indikatornya sendiri. Variabel tetap sama, yaitu TQ, PU, dan FC, tetapi TQ1 sampai 8 ini itu sedikit berbeda dari jurnal yang tadi. Kemudian kami mengambil data ini dengan menggunakan Likert, yaitu skala Likert 1 sampai 7, di mana satunya itu sangat tidak kuat atau sangat tidak setuju, dan yang 7 itu sangat setuju. Kita tarik ke sini, ini data dummy yang kami persiapkan, terdapat 50 responden. Oke, kemudian dari sini kita ke SPSS. Karena AMOS ini tidak bisa membaca data dari Excel secara langsung. Mungkin AMOS-nya harus diupdate, tapi saya tidak punya, jadi kita pakai ini aja. Kita close dulu Excel-nya. Kemudian kita open, kemudian data, kita cari Excel yang tadi. Kita ganti ke Excel. Nah, ini data dummy yang tadi kita buka, kemudian kita ambil ke bagian fix, halaman fix, karena tadi kita pindah ke halaman fix. Oke. Oke, ini data yang kita sudah siapkan, sekarang sudah ada di SPSS. Kita tinggal save aja. Kita bikin CFA test 2. Oke. Setelah di save, kita close aja. Oke. Kita masuk ke AMOS. Jadi ini yang dinamakan AMOS. Kalau nama programnya itu ada IBM SPSS AMOS grafik ya. Ini. Nah, setelah itu kita akan membuat seperti yang tadi. Pertama-tama kita akan membuat 8 indikator. Caranya dengan mengklik ini, kemudian kita pencet 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Untuk variabel kedua terdapat 9 indikator. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kemudian yang ketiga terdapat 4 indikator. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita akan putar agar kelihatan lebih rapi ya. Jadi kita pencet ini. Ini itu untuk grouping, jadi kita bisa sekalian semuanya dipilih. Terus kita putar. Kita putar, jadi lebih rapi. Terus kita pencet ini untuk menggerakkan si bagan ini agar lebih rapi lagi. Kita seperti ini. Kemudian kita akan menarik data. Jadi kita tarik dulu data dengan cara file, kemudian data file. Jadi si data yang tadi SPSS kita tarik ke sini. Kita tarik tadi CFA test 2. Oke, open. Oke.
Data sudah ditarik. Sekarang kita kasih gambar, yaitu untuk menunjukkan hubungan antar variabel. Jadi seperti ini, seperti yang tadi ada di PDF. Jadi setiap variabel ini mempengaruhi variabel yang lain. Oke. Kemudian kita masukkan variabelnya. Ini terdapat TQ yang tadi ada 8 ya. Kita masukkan, tinggal ditarik aja ke kotaknya. Sebentar. Ini kurang, kita tambahin lagi. Oke. Udah, terus kita isi ini dengan TQ. Untuk tinggal klik 2 kali aja, terus ditulis. Jadi ini tuh mewakili tiap variabel. Ada TQ, PU, dan FC. Oke, kalau sudah. Karena kelihatannya ini kotaknya kurang besar, kita bisa klik ini biar lebih besar lagi. Nah, ini juga. Kemudian ini juga. Oke, terus kita rapihkan. Ini kita tarik aja lingkarannya ke belakang. Jadi kan lebih rapih ya. Nah, setelah ini itu kita mempersiapkan untuk menganalisa. Jadi ada kolom bulatan ini, itu tuh untuk error dari si variabel. Bisa diisi otomatis oleh si Amos ini dengan cara klik plugin, terus klik name unobserved variable. Nanti keisi sendiri dia sama Amosnya. Kita rapihin lagi aja, kita besarkan lingkarannya. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita akan memasukkan indeks kriteria untuk CFA ini. Saya sudah persiapkan, jadi semacam dasar untuk si CFA ini. Jadi terdapat ini tuh tinggal kita kopas saja. Terus kita pencet title 2 kali. Jadi 3 kopas. Ini itu akan menunjukkan apakah model yang kita gunakan ini cocok dengan data yang tadi kita persiapkan gitu. Oke, kita tinggal rapihkan lagi. Nah, setelah ini kita tinggal save dulu. Kalau nggak di save nanti dia nggak mau ngitung, jadi di save dulu. Tes Amos. Oke, setelah di save kita langsung analisa. Sebelum analisa jangan lupa ini untuk CFA ada wajib nanti untuk outputnya kita pencet ini standardized estimates dan modification indices. Ini jangan lupa karena nanti ini menunjukkan kelayakan si modelnya. Udah siap? Semuanya sudah, jangan lupa save lagi. Kita analisa setengah pencet ini. Nah, sekarang muncul angka-angkanya. Kita tarik lagi sebentar. Oke. Kita perbesar. Nah, jadi dari setiap indikator itu TQ1 sampai 8, PU1 sampai 9, dan FC1 sampai 4. Yang baik itu adalah angkanya itu di atas 0,4. Jadi kalau misalkan ada yang di bawah 0,4 menunjukkan bahwa indikator ini kurang cocok atau kurang tepat sebenarnya. Berhubungan data ini adalah data dummy, jadi tidak apa-apa. Tapi untuk data real, diharapkan datanya tersebut bisa fit atau di atas 0,4. Setelah itu, ada indeks kriteria ini. Ini tuh data indeks yang
yang dipersiapkan untuk Amos. Untuk yang pertama, C-min atau chi-square itu. Jadi yang dicari adalah P-nya dia itu di atas 0,5. Jadi karena sampel kita sedikit, yaitu ada 50, si C-min dan ini tuh sangat sensitif dengan jumlah sampel. Kalau jumlah sampelnya banyak, jadi biasanya akan selalu signifikan dia si P-nya. Kalau misalkan sedikit, jadi tidak signifikan. Jadi bisa dilihat mungkin tidak signifikan ya. Kemudian kita ke GFI, CFI, dan TLI. Ini itu idealnya di atas 0,9. Karena tiga-tiganya di bawah 0,9, berarti ini masih belum fit sebenarnya. Kemudian yang terakhir ada RMC. RMC itu idealnya di bawah 0,08. Jadi ini RMC ini menunjukkan sudah cocok ya. Kemudian data detailnya mengenai analisis CFI ini bisa dilihat di sini. Terdapat berbagai macam analisa yang dibuat oleh Amos. Jadi ada khusus untuk modification. Jadi kalau kita ingin coba merubah agar bisa lebih fit gitu ya, berdasarkan analisa Amos, ini bisa dilihat seperti ini. Tapi jangan asal diganti, kita juga harus memiliki argumen di saat mengganti atau memodifikasi si data dan model ini gitu. Jadi berikut adalah analisa Amos, analisa CFA oleh Amos. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.